Kisah sukses Yonglek, sang rapper muda sukses inspiratif. Perjalanan karir Yonglek sebagai rapper dan pembisnis ternyata menyimpan segudang cerita yang tidak banyak diketahui publik. Kesuksesan yang diraihnya bukanlah tanpa usaha, melainkan berkat kerja kerasnya menghadapi setiap tantangan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tul Jalika. Pada video kali ini saya ingin menggambarkan sosok Yonglek, bagaimana kisah karirnya dari awal mula ia menginjakan mulai menginjakan ke dunia entertain hingga sampai sukses sekarang ini. Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video menggambar seperti ini, maka jangan sukar untuk memberikan jempol like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel ini. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu. Dan jika teman-teman ingin berlangganan support channel ini, maka silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut. Memiliki perjalanan hidup Yonglek yang kisah suksesnya. Gimana sih? Menilik perjalanan hidup Yonglek hingga kisah suksesnya. Menyandang nama lengkap Samuel Alexander Peter, rapper muda berdarah Batak dan Ambon yang lahir pada tanggal 18 April 1992 ini lebih dikenal dengan nama panggung Yonglek. Popularitasnya sebagai rapper pun semakin melejit dan jadi sorotan publik ketika muncul kolaborasi fenomenal bersama Karin Novilda atau dikenal Awkarin. Seperti dilansir dari pikiranrakyat.com Sabtu 26 Mei 2018, ini berita lama banget ya. Awal karir Yonglek bermula dari YouTube. Namanya pun semakin melambung ketika ia bergabung dengan label di mana salah satu tembangnya berjudul Oh Aja Ya Kan, Oh Aja Ya Kan, yang telah diunggah ke YouTube sejak tahun 2014 lalu. Dirilis ulang dengan aransemen berbeda oleh Yonglek bersama label Trinity Optima Production. Lagu Oh Ya Kan, Oh Aja Ya Kan, sama sih, dinyanyikan Yonglek berkolaborasi dengan TJ dan Kemal. Tidak hanya menjadi seorang rapper, Yonglek juga dikenal sebagai video kreator. Tercatat, semua video klip pada awal karirnya merupakan karyanya sendiri. Berbagai karya lagu lainnya yang diciptakan Yonglek berhasil menepati hati kalangan muda karena memiliki kekuatan dari temanya, lirik catchy, serta beat yang dinamis. Menurut Yonglek, saat menulis lagu ia terbiasa melakukan riset terlebih dahulu sehingga inspirasi lagunya seringkali datang dari diri sendiri atau cerita orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kepada redaksi Pikiran Rakyat, Yonglek bercerita, "Saya harus up to date. Penulis lirik ada strateginya. Sekarang ada era update status. Jadi gimana caranya lirik yang saya buat bisa buat update status orang di media sosial. Setiap bikin lagu saya riset. Saya gaul sama anak-anak SMA. Gila, ada jarak yang jauh antara anak SMA dan anak kuliahan. Apalagi anak SMA dan orang tua." Sisi lain dari sang rapper muda dari gudang hingga dapur rekaman. Meski tengah berada di titik kesuksesan, belum banyak yang mengetahui bahwa pencapaiannya kini merupakan buah dari perjalanan panjang yang berhasil dilewati. Yakni 1. Mandiri sejak kecil. Berasal dari keluarga kelas menengah, ia pun sudah kehilangan sang ayah sejak dirinya menginjak usia 5 tahun. Sejak kecil, Yonglek sudah terbiasa mencari uang jajan sendiri. Terbukti saat duduk di bangku SMP, Lek sempat berjualan nasi uduk yang dibelinya kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi demi mencukup kebutuhan hidupnya. Time flies.
Lek yang duduk di bangku SMA dan sempat menjadi ketua kelas pun mulai menunjukkan ketertarikannya untuk mendalami musik hip hop. Setelah lulus, Lek sempat menghadapi situasi dilematis untuk mencari cara agar bisa mendapatkan penghasilan serta mengejar impiannya masuk dapur rekaman. Bermodalkan ijazah SMA, Lek pun melamar pekerjaan hingga diterima sebagai staf gudang yang merangkap office boy atau OB di sebuah perusahaan. Di sela-sela bekerja, Yonglek gemar menulis lirik di smartphone miliknya. Karena tujuannya bekerja adalah memang untuk mengumpulkan modal apalagi kalau bukan untuk membuat musik dan juga video klip. Yang kedua, perjalanan panjang dalam meniti karir. Saat akhirnya bisa mewujudkan keinginannya untuk kuliah pun, Yonglek bekerja keras. Yonglek memilih jurusan perfilman di IKJ, ilmu yang bisa menunjang mimpinya menjadi seorang rapper. Waktu yang cukup panjang hingga akhirnya Lek bertemu Felix yang membuatnya semakin bersemangat untuk mendalami musik hip hop. Semenjak itulah Yonglek mulai rajin untuk membuat lagu beserta video klipnya. 3. Idola Yonglek ternyata bukan penyanyi hip hop. But anyway, walaupun terkenal sebagai rapper, tetapi genre musik favorit Lek adalah lagu-lagu film Iwan Fals dan Slank. Hal ini tentunya beralasan. Yonglek sendiri mengidolakan kedua musisi legendaris tersebut dikarenakan Iwan Fals maupun Slank menulis lagu berdasar kenyataan. Yang keempat, anak mama. Ada hal yang mengharukan juga loh. Lex ternyata mengaku bahwa tujuan utamanya untuk sukses adalah membahagiakan mamanya. Lex tumbuh sangat dekat dengan sang mama, bahkan ia mengaku sampai saat ini masih sering makan dari suapan tangan sang mama loh. Wah, anak mama banget ya. Semakin tinggi, semakin banyak kontroversi. Memang tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Sejak merintis karirnya, Yonglek telah dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ketika ia sudah dikategorikan sebagai public figure yang sukses. Semakin melambung tinggi, maka semakin kencang angin yang berhembus, dan hal ini terjadi pada Lek. Seringkali ia menjadi sorotan publik karena aksinya yang menuai kontroversi. Ia sempat berseteru dengan Iwaka karena kalimatnya yang dianggap kurang sopan saat wawancara dengan Metro TV News. Menurut Iwaka, dirinya biasa aja, tidak mempermasalahkan hal ini jika Lek tidak menghubunginya dan menyatakan bahwa statement itu adalah kalimat yang dipelintir di media. Belum lagi dia juga masih harus menghadapi 8 bal yang juga tersinggung dengan salah satu ucapan Lek. 8 bal bahkan menulis 8 bal apa sih? Lagu yang menyindir keras Yonglek. Hal ini menjadi permasalahan baru di kalangan rapper-rapper tanah air. Dan cukup sekian biografi singkat tentang Yonglek dan perjalanan karirnya. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai dengan selesai.